Halo teman-teman semua, pada video tutorial kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya kita migrasi dari laptop yang masih menggunakan harddisk, kemudian akan diganti menggunakan SSD, harddisk yang lama akan dikloning langsung ke SSD sehingga semua software maupun data langsung berpindah ke SSD yang baru. Seperti apakah prosesnya? Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Menurut saya ada beberapa alasan ya kenapa kita mesti migrasi atau ganti atau upgrade dari harddisk biasa ke SSD. Yang pertama biasanya harddisk biasa terutama di laptop lama itu umurnya rata-rata udah lama, udah bertahun-tahun dan itu sangat rentan sekali terjadi kerusakan. Kalau sampai harddisknya rusak, bukan masalah harga harddisknya yang kita mesti beli baru lagi ya, tapi data-data kalian itu yang ada di dalamnya itu bisa terancam. Kalau sampai harddisknya rusak, datanya nggak bisa direcovery, itu akan jadi masalah. Kemudian dari segi speknya, SSD ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan harddisk biasa, sehingga akan sangat menunjang pekerjaan kalian pada saat kalian menggunakan laptop untuk pekerjaan sehari-hari. Sehingga kalian kerjanya bisa lebih cepat kalau laptopnya sudah upgrade ke SSD. Nah, sedangkan kenapa saya memilih untuk melakukan cloning hard disk, tidak melakukan install dari fresh install dari nol? Alasannya karena saya sudah memiliki aplikasi yang terinstall di laptop saya ini dan sudah statusnya sudah activated ya, termasuk Windows-nya juga udah activated. Kemudian saya punya Microsoft Office juga udah activated dan ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall di laptop saya. Kalau install dari clean lagi, kemungkinan saya akan mesti install satu-satu ya, install Windows-nya dulu, install aplikasinya, kemudian mindahin datanya. Itu rada ribet. Mendingan saya cloning langsung dari hard disk ke SSD saja biar lebih praktis. Nah, untuk proses cloning ini yang perlu kalian siapkan yang pertama tentunya SSD-nya. Ini SSD SATA ya yang kapasitasnya 500 GB. Yang perlu kalian perhatikan adalah SSD yang baru ini kapasitasnya minimal sama dengan harddisk yang akan kalian ganti. Misalnya kalau kalian punya harddisk 500 GB, ya minimal beli 500 GB. Nah, kasus ini saya punya harddisk itu cuma sekitar 300-an GB harddisk biasanya. Nah, saya beli ini SSD 500 GB, udah pasti cukup. Kemudian yang kedua, kalian perlu barang seperti ini nih. Ini namanya enclosure ya. Enclosure ini gunanya buat apa? Ini kalau kalian beli, ini kalian dapat enclosure plus kabel USB-nya ini. Nah, ini gunanya nanti kita akan masukkan SSD ini ke dalam enclosure di sini sehingga nanti dia berfungsi seperti hard disk eksternal. Kita akan masukkan seperti ini. Fungsinya USB ini kita akan pasangkan ke enclosure-nya. Kemudian dari enclosure ini kita sambungkan ke laptopnya. Sehingga nanti si hard disk yang kita beli, hard disk eksternal ini akan dideteksi oleh si laptop sebagai hard disk eksternal. Nah, nanti pada saat proses cloningnya selesai, SSD ini masuk ke dalam laptop yang di situ, maka hard disk lamanya bisa kita simpan di enclosure ini menjadi hard disk eksternal yang bisa kita gunakan untuk membackup data kita. Untuk memulai proses cloning dari hard disk ke SSD, kita memerlukan sebuah aplikasi. Aplikasi ini free, teman-teman bisa download di internet. Ini nama aplikasinya adalah Macrium Software. Kita bisa download yang free version. Ini dari website resminya. Teman-teman tinggal masuk ke sini.
Kemudian kalian bisa pilih yang Reflect 7 free komersial. Nanti muncul tampilan seperti ini, kita pilih saja yang personal, free license, kemudian continue. Nah, ini udah muncul ya. Kita download dulu. Nah, setelah proses downloadnya selesai, kita langsung install di laptop kita. Kita klik run. Tampilannya seperti ini. Ini kita nggak perlu ada yang kita rubah, langsung klik download. Jadi proses instalasinya ini memang rada unik. Jadi kita nggak bisa download offline installernya. Jadi kita download pertama, kemudian ini kita download lagi proses yang kedua. Kita tunggu sampai proses download yang kedua ini selesai. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik tombol next. Kita klik tombol next lagi pada tampilan ini, kemudian accept license agreement, kemudian klik tombol next lagi. Di bagian ini kita pilih home. Next, kemudian kita hilangkan checklistnya, kita next lagi. Nah, ini baru kita mulai proses instalasi untuk software Macrium Reflect Free Edition ini. Ini softwarenya resmi ya, jadi teman-teman download dari website resminya, kemudian kalian tinggal install. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Yang bagian atas ini adalah harddisk yang terpasang di laptop saya. Kita cancel dulu, nggak usah download update-nya. Oke, bagian ini kita klik clone. Source-nya kita pastikan dari harddisk kita yang terpasang di laptop. Kemudian kita select untuk tujuannya ke SSD kita. Jadi yang atas itu adalah harddisk, di laptop yang bawah SSD yang baru. Next. Klik next lagi. Kemudian kita klik tombol finish pada bagian ini. Kita klik tombol OK. Kemudian muncul ini, kita klik continue. Nah, ini proses untuk cloning dari harddisk yang ada di laptop ke SSD baru yang tadi saya pasang di enclosure sudah mulai berjalan. Pada proses ini kita tidak perlu melakukan apa-apa, jadi kita biarkan si aplikasi ini melakukan cloning dari harddisk ke SSD yang baru. Kita hanya bisa menunggu sampai proses ini selesai dilakukan oleh si aplikasi ini. Nah, untuk lama waktu cloning dari harddisk ke SSD ini bervariasi ya. Tentunya sesuai dengan kapasitas harddisk yang teman-teman gunakan dan juga banyaknya data yang ada di laptop kalian. Semakin banyak data yang ada di laptop kalian atau semakin besar kapasitas harddisknya, itu tentunya waktu yang diperlukan akan lebih lama. Pilihlah waktu luang supaya proses cloning dari harddisk ke SSD ini tidak terganggu atau terhenti di tengah jalan. Oke, ini proses cloningnya sudah selesai. Kita tinggal klik tombol OK. Nah, oke teman-teman, ini proses cloning harddisknya sudah selesai. Jadi dari harddisk lama yang ada di laptop saya sudah selesai cloning ke SSD baru yang saya siapkan di sini. Jadi proses selanjutnya adalah kita akan memindahkan SSD ini ke dalam laptop dan harddisk lamanya kita akan keluarkan. Kita akan simpan di enclosure ini. Oke, kita akan matikan dulu laptopnya dan kita akan bongkar harddisknya lamanya.
Oke teman-teman, proses pemasangan SSD yang baru ke dalam laptop sudah selesai. Kita akan coba, kita akan nyalakan laptopnya. Oke, teman-teman bisa bandingkan ya tadi pada saat nyala ini terlihat sangat cepat dan ini tanpa ada kendala langsung dapat masuk ke Windows 7-nya. Ini ada permintaan restart, saya ikuti aja, saya restart dulu. Kita akan lihat lagi setelah ini apakah masih akan lancar masuk ke Windows 7. Ya, teman-teman bisa lihat ya proses bootingnya sangat cepat. Dan ini langsung masuk ke Windows 7, bahkan tampilan wallpaper maupun tampilan desktopnya sama persis dengan sebelumnya pada saat masih menggunakan harddisk biasa. Demikian tadi teman-teman cara mengganti harddisk ke SSD di laptop lama dengan cara cloning dan sudah selesai kita lakukan dengan berhasil dan tidak ada kendala. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun saran, silahkan tinggalkan pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya.